Berita kriminal hari ini, ada seorang ibu yang tega memukuli anak kandungnya sendiri hanya karena kurang setoran saat mengemis. Dan juga berita kedua, ada seorang ayah kandung yang memperkosa anaknya sendiri dari 2018 lalu. Bahkan pengakuannya dia sudah melakukannya dari dapur hingga kandang ayam. Penasaran bagaimana dia melakukannya di kandang ayam? Saksikan di Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi bersama saya Pak Poroka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Langsung saja kita ke berita pertama. Viral di media sosial yang memperlihatkan video seorang ibu yang menganiaya anak kandungnya sendiri terjadi di Palembang. Kejadian tersebut, peristiwa tersebut Kejadian tersebut diketahui lantaran setoran hasil dari mengemis sang anak kurang. Dalam keterangannya, pada kejadian tersebut sang anak hanya memperoleh penghasilan sebesar 250.000 pada hari tersebut. Sementara sang ibu memberikan target kepada sang anak untuk mendapatkan penghasilan dari 300.000 sampai 350.000 rupiah per hari. Padahal kemarinnya sang anak berhasil mendapatkan penghasilan sebesar 600.000 rupiah. Oh my God! Wow! Saya seperti membawakan webinar bisnis. Gara-gara kurang 50.000 penghasilannya per hari, sang ibu pun menganiaya anaknya sendiri. Diketahui pula, sang ibu menyuruh sang anak mengemis gara-gara sang suami mendekam di penjara karena kasus narkoba. Dari pengakuan ibu tersebut, dari 3 anak yang dia punya, si korban hanya satu-satunya yang diajak untuk mengemis. Atas kejadian tersebut, petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Palembang langsung menangkap pelaku di kediamannya sendiri pada Senin kemarin. Gak salah ibu juga sih, karena kan kewajiban seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya ya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata bisnis, ibu salah. Bu, harusnya ibu memberikan fee marketing kepada anak ibu sebesar berapa persen dari penghasilan. Fee tersebut untuk memberikan semangat kepada anak ibu, sehingga dia akan motivasi nih setiap harinya untuk mendapatkan penghasilan mengemis yang banyak. Diketahui ibu tersebut bernama Oktarina dan anaknya berinisial D. Dikutip dari tribunsumsel.com, pada Selasa 12 Oktober 2021, Oktarina tega menganiaya anaknya karena waktu kejadian hanya memperoleh Rp250.000. Padahal sebelumnya memperoleh mencapai Rp600.000 per hari yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia mengaku dari ketiga anaknya hanya D yang ia ajak untuk mengemis di sekitar lampu merah Simpang Caritas. Oktarina menuturkan ia mengajak anak keduanya tersebut mengemis setiap hari dari pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat tengah malam. Perbuatan yang ia lakukan terhadap anaknya tersebut lantaran suaminya sedang mendekam di penjara akibat terjerat kasus narkoba. Diketahui sebelumnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap Oktarina di rumahnya Jalan Hagub Bastari, Lorong Harapan Jaya, belakang Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Selasa 11 Oktober 2021. Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi melalui Kanit PPA Ibtu Haja Vivin Sumailan memaparkan, penangkapan bermula saat pihaknya menerima video viral penganiayaan terhadap anak. Selanjutnya, unit PPA akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial apakah korban akan dititipkan di panti sosial. Atas kejadian tersebut, korban mengalami trauma.
Bahkan saat dibawa ke unit PPA, anak pelaku bersembunyi dan lari ketakutan saat melihat ibunya sendiri karena sering dipukuli. Motifnya bahwa si anak ini tidak mendapatkan uang pada hari itu. Jadi karena tidak ada uang, si anak dipukul sama ibu kandungnya. Jadi per hari Bu, dia mesti dapat uang berapa Bu? Informasi dari terlapor ini sekitar antara 200, 350 sampai terakhir tadi informasi 600.000 satu hari. Berita kedua, ada seorang ayah yang tega meruda paksa anak kandungnya sendiri yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kejadian tersebut sudah terjadi dari tahun 2018. Yaitu sejak korban masih duduk di bangku sekolah SD hingga korban beranjak SMP. Kasus tersebut terbongkar setelah si korban bercerita kepada tetangganya sendiri. Setelah mendengar pengakuan dari korban, para tetangga pun langsung mencecarkan pertanyaan kepada si pelaku atau ayahnya tersebut. Akhirnya si pelaku pun mengaku dan beruntung masa tidak sempat menghakiminya karena petugas polisi setempat sudah tiba di lokasi kejadian saat peristiwa tersebut. Pelaku pun meminta maaf kepada korban dan istrinya sendiri atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Menurut pengakuan korban dan tersangka, peristiwa tersebut sudah dilakukan berulang kali di tempat yang berbeda, mulai dari ruang tamu, dapur, sampai kandang ayam. What? Ya, betul, Anda tidak salah dengar. Kandang ayam. What the f? Penasaran bagaimana? Coba Anda bayangin bagaimana besarnya kandang ayam. Imajinasi. Bagaimana dia bisa fokus melakukan kegiatan tersebut di tempat yang sesempit itu? Bahkan ayam pun susah. Kok bisa? Mana videonya? Yuk kita lihat. Dikutip dari Tribun Medan, korban berinisial N, sementara pelaku yang merupakan ayah kandungnya yakni YU, 38 tahun. Akibat perbuatannya, kini pelaku diamankan kepolisian di kediamannya di Dusun Isu Karaja, Desa Sai Penjara, Kecamatan Kuala. Saat ditangkap, pelaku sempat membantah dan tak mengakui perbuatannya. Namun akhirnya, pelaku mengakui aksi bejatnya dan meminta maaf pada korban serta istrinya. Saat dikonfirmasi, Kasubag Humas Polres Langkat juga membenarkan adanya kejadian tersebut. Pelaku mengatakan tega melakukan ruda paksa terhadap sang anak sejak tahun 2018. Kala itu sang anak diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar. Kasubag Humas Polres Langkat Ibtu Joko Sumpeno mengatakan bahwa aksi pelaku mulai terbongkar setelah adanya pengakuan dari korban N pada tetangganya. Buntut pengakuan korban pada Rabu 6 Oktober 2021, warga mencecar pelaku dengan berbagai pertanyaan. Beruntung pelaku tidak dihakimi massa karena anggota Polsek Kuala langsung tiba di lokasi kejadian. Dari pengakuan korban maupun tersangka, dugaan pencabulan tersebut telah dilakukan berulang kali di sejumlah tempat, mulai dari ruang tamu, dapur, hingga kandang ayam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tetap di Crime Story.